Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita lanjutkan pembahasan dari cerita Regression of the Close Combat Mage. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Menurut Setsuna, Dungeon Bintang 1, Ruin of the Skeleton Demon adalah reruntuhan yang dibuat oleh sebuah peradaban kuno. Dirinya dengar segala yang ada di dungeon ini belum terjamah, dan monster yang ada di dalam akan memusuhi mereka yang masuk ke dalamnya. Bahkan dengan teleportation magic yang mereka punya, ini akan menjadi praktik yang berbahaya. Lalu Drago pun mengatakan bahwa jalannya terbuka. Drago pun menyebut bahwa ini luar biasa. Dirinya tidak menyangka ruangan sebesar ini ada di dalam tanah. Setsuna pun juga mengatakan hal yang demikian. Dirinya melihat beberapa tumbuhan kuno. Setsuna pun bertanya-tanya apa benar-benar ada sebuah peradaban di dalam reruntuhan ini. Setsuna pun mengingat apa yang dikatakan oleh kepala sekolah. Pelatihan ini mungkin penting untuk misi mereka di masa depan. Tujuannya saat ini adalah untuk menguasai Magic Spirit, dan poin latihan akan membuat dirinya mendapatkan semua yang bisa dirinya dapatkan. Tak berselang lama, Mifune dan Yuzuha pun menyusul Setsuna dan Drago. Mifune pun dengan keadaan capek menyebut bahwa mereka berdua sangat cepat. Lalu saat mereka memperhatikan sekitar, ternyata ada beberapa jalur yang harus mereka pilih. Dan beberapa tim sudah menuju jalur mereka masing-masing. Mereka pun bertanya-tanya apakah ada jalur jebakan di dalam sini. Lalu Mifune pun menyebut bahwa tim yang lain agak bodoh. Dalam pelatihan bersama, pergi ke jalur terdalam adalah pilihan yang paling tepat. Dan Mifune pun menyarankan untuk pergi ke jalur tersebut. Setsuna pun seketika memikirkan kata-kata Mifune, karena ini adalah kompetisi berbasis poin. Yang Mifune katakan tidaklah salah, namun dirinya memiliki firasat yang kurang baik di sini. Lalu Mifune yang melihat Setsuna yang nampak diam pun menanyakan apakah Setsuna mengkhawatirkan sesuatu. Lalu Setsuna pun berjalan ke arah sebuah dinding, dan ini membuat mereka seketika bingung. Lalu Setsuna pun menyebut bahwa dinding ini palsu. Drago pun menanyakan apakah itu benar-benar dinding palsu. Setsuna pun mengiyakan hal ini. Tumbuhan ini tampak janggal. Dirinya curiga ada ruangan besar di balik tembok ini. Mifune pun bingung mendengar maksud Setsuna. Menurut Mifune, itu hanyalah sebuah kebetulan. Setsuna pun menyebut bahwa itu tidak benar. Dirinya bisa mendengar suara angin dari sisi lain dinding ini. Drago pun tanpa bertanya lagi segera memukul dinding tersebut. Dan benar saja, ketika hancur ada sebuah jalan lain. Setsuna pun segera mengajak Mifune dan Yuzuha dan mengatakan bahwa ini seharusnya adalah jalan yang benar. Tanpa berpikir panjang, mereka pun melewati jalan tersebut. Drago pun memuji wawasan Setsuna yang luas hingga mengetahui hal ini. Mifune pun yakin bahwa dengan begini mereka bisa mendapatkan banyak poin. Saat mereka terus masuk ke wilayah terdalam, tiba-tiba jebakan ruangan pun aktif, sehingga batu besar pun jatuh ke arah mereka. Menyadari hal ini, Drago pun segera menggunakan mana blade dan menghancurkan batu itu hanya dengan satu kali ayunan. Setsuna pun menyebut bahwa semangat Drago sangat tinggi. Drago pun membenarkan hal itu. Jika mereka menunjukkan seberapa kuat mereka kepada siswa lain, orang-orang pasti akan mengakui close combat. Dan juga dirinya tidak akan kalah dari Setsuna. Setsuna pun hanya tersenyum menanggapi hal ini. Dan tiba-tiba jebakan lain pun aktif berupa hujan anak panah di sepanjang lorong. Melihat hal ini, Setsuna pun maju dengan mana blade-nya dan segera menghancurkan lingkaran sihir yang memicu tembakan panah.
Drago menilai tidak hanya kecepatan reaksi mereka, wawasan mereka berada di level yang berbeda. Lalu Drago pun mengatakan bahwa sekarang mereka harus mulai membersihkan perangkapnya. Jadi akan lebih mudah bagi senior tahun ketiga mereka saat ini. Dan di saat yang sama Drago pun melihat sebuah harta karun dan segera ingin mengambilnya. Namun Drago kalah cepat dengan magic spell teleportation milik Mifune, sehingga Mifune berhasil mendapatkannya. Mifune pun seketika berterima kasih kepada Drago karena telah memberikan harta karun ini kepada dirinya, sehingga Mifune pun mendapatkan 15 poin. Drago pun sangat kaget dengan hal ini. Drago pun seketika kesal dan menyadari bahwa ini pertarungan kecepatan. Selanjutnya dirinya tidak akan kalah. Lalu saat Drago dan Setsuna kembali berlari untuk menjelajah, tiba-tiba jebakan berikutnya pun aktif dan sebuah dinding dari atas pun jatuh. Namun kembali Drago segera menghancurkan dinding tersebut. Dan di saat itu Drago kembali menemukan sebuah peti harta karun. Dan saat hendak mengambilnya, kembali Mifune mengaktifkan magic spellnya sehingga Mifune kembali mendapatkan peti tersebut. Dan total poin Mifune saat ini adalah 30 poin. Dan Drago pun kembali harus menelan rasa pahit. Kemudian saat Drago melawan Armor Knight, lagi-lagi Mifune mengaktifkan magic spell teleportation dan seketika muncul di dekat Armor Knight dan memberikan serangan terakhir, sehingga Mifune lagi-lagi mendapatkan tambahan poin. Lalu saat Drago melawan 4 monster dan berhasil menyudutkan mereka, kali ini Yuzuha yang muncul secara tiba-tiba dengan magic spell teleportation dan memberikan serangan akhir kepada 3 lawannya, sehingga Drago hanya mendapatkan 10 poin dan Yuzuha 30 poin. Kemudian saat Drago menemukan harta karun, lagi-lagi Mifune bergerak cepat untuk mendapatkannya, hingga Mifune saat ini berada di 55 poin. Kemudian Drago pun nampak lelah setelah berlari ke sana kemari. Namun poinnya terus didapatkan oleh orang lain. Mifune pun tersenyum melihat hal ini dan menyebut bahwa mereka memang kuat, tapi mereka kurang dalam hal visi. Jika begini terus, mereka tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalan. Drago pun sangat kesal mendengar hal ini. Lalu Setsuna pun mengatakan bahwa diskusi tentang bagaimana mereka akan membagikan reward adalah bagian penting dari eksplorasi dungeon. Tapi Mifune malah terus mengambil poin rekannya dan menanyakan apakah metode Mifune seperti itu. Ini benar-benar tidak baik. Seketika Yuzuha pun tertawa dan menanyakan apakah Setsuna sungguh mengatakan hal itu. Mifune pun juga demikian dan mengatakan bahwa metodenya kurang lebih seperti itu. Dirinya tidak sebodoh orang-orang yang hanya melatih otot mereka. Setsuna terus berbicara soal peraturan ini dan itu. Pertama, manusia dikenal suka memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Jika mereka semarah itu, mengapa tidak melakukan hal yang sama? Setsuna pun nampak tidak terima dengan perilaku seperti ini dan menilai bahwa Mifune ternyata orang yang licik. Mifune bisa berteleportasi dengan mudah karena dia memiliki 2 lingkaran formation magic yang berbeda. Berteleportasi memang praktis dan dia bisa menangkap orang secara tidak terduga. Tapi teleportasi juga punya kelemahan. Dan begitu juga dengan Yuzuha. Mereka sudah mengalahkan monster sejak tadi, tapi sepertinya dia tidak peduli dengan poinnya. Setsuna pun bertanya-tanya apakah Yuzuha punya tujuan tersembunyi. Kemudian Mifune pun kini berjalan di depan mereka dan mengatakan bahwa mereka tinggal sedikit lagi dan mereka akan membereskan latihan ini dengan mudah. Poin mereka saat ini adalah dengan Yuzuha 50 poin dan Mifune 80 poin, sedangkan Setsuna 35 poin dan Drago 10 poin. Lalu saat tiba di sebuah ruangan, Setsuna merasa bahwa ruangan ini terasa berbeda. Dan di saat yang sama, Mifune menemukan sebuah harta karun di depannya dan segera melemparkan sihir formationnya. Namun saat Mifune mencoba mengambil peti itu, tiba-tiba peti itu menunjukkan reaksi yang aneh. Setsuna pun menyadari ada sesuatu yang aneh dan segera memperingatkan Mifune. Namun Mifune tidak menghiraukan peringatan ini dan menyebut bahwa hanya orang bodoh yang akan menunggu. Dan tiba-tiba sebuah magic spell seketika mengenai Mifune dan membuat Mifune terlempar. Setsuna pun memperhatikan peti tersebut.
dan tidak menyangka hal ini. Tempat ini seharusnya hanya dungeon bintang 1, tapi monster ini berada di level yang berbeda. Setsuna pun bertanya-tanya bagaimana bisa orang ini berada di tempat ini. Dia adalah King of Death. Dirinya sudah mendengarnya. Dark fire yang dipancarkannya membawa mimpi buruk. Lalu King of Death pun mengatakan bahwa mereka telah mengganggu tidurnya. Death of Night meminta bayaran dengan nyawa mereka. Drago pun kaget mengetahui monster ini bisa bicara. Setsuna pun mengatakan bahwa Death of Night berbahaya. Setsuna pun meminta Drago untuk membawa Mifune sementara dirinya yang akan menahannya di sini. Namun Drago pun seketika bertanya berapa poin untuk Death of Night. Mendengar hal ini, Setsuna pun menyadari bahwa Drago berniat melawan Death of Night. Lalu di saat yang sama, kembali Death of Night melepaskan sebuah magic spell yang mengarah kepada Mifune. Segera Setsuna menghancurkan magic spell ini dengan mana blade-nya. Kemudian Drago pun maju dan berniat menggunakan mana fist-nya. Namun Death of Night segera merapal sebuah magic spell dan seketika sebuah lingkaran sihir muncul di depan Drago. Drago pun menyadari bahwa Death of Night telah menyiapkan lingkaran sihir di mana-mana. Dan seketika Drago terkena magic spell ini. Menurut Drago, jika bukan karena mana guard, itu pasti akan sangat berbahaya. Dan kembali Death of Night mengaktifkan lingkaran sihirnya dengan jumlah yang banyak. Setsuna pun menyadari bahwa ini adalah lingkaran sihir ganda. Tidak diragukan lagi, kecerdasan dan magic powernya berada di tingkat bintang 4. Dan seketika semua sihir tersebut mengarah ke Setsuna. Dengan refleksnya, Setsuna berhasil menghancurkan semua sihir yang mengarah kepadanya menggunakan mana blade. Namun di saat yang sama, sebuah lingkaran sihir mengarah kepada Mifune. Setsuna pun seketika berteriak meminta Mifune untuk segera bangun. Namun dengan cepat Drago datang dan menghancurkan lingkaran sihir itu. Mifune pun perlahan mulai sadar dan Drago segera mengulurkan tangannya dan meminta Mifune untuk membantu mereka. Mifune pun dengan cepat memegang tangan Drago. Namun kembali lingkaran sihir mengarah kepada Yuzuha. Namun terlihat Yuzuha nampak sangat santai dengan hal ini. Dan di saat sihir dilepaskan, Setsuna dengan cepat berlari dan menyelamatkan Yuzuha. Setsuna pun segera menanyakan kondisi Yuzuha. Dan Yuzuha sendiri menyebut bahwa dirinya tidak apa-apa. Setsuna yang memperhatikan Yuzuha pun merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di sisi lain, Drago pun terus bertahan dari serangan Death of Night. Lalu Setsuna pun mengajak Drago untuk melepaskan gelang mereka. Drago pun tersenyum mendengar hal ini. Dirinya sudah menunggu untuk momen ini. Sedangkan Mifune sendiri bertanya-tanya apa yang sedang mereka bicarakan. Namun Mifune sendiri tidak begitu peduli dengan hal ini. Dan berniat untuk melakukan hal yang sama, yaitu mengambil poin dan setelahnya kabur dari sini. Di saat itu Drago pun bertanya kepada Mifune apakah Mifune masih merencanakan sesuatu. Mifune pun seketika menjawab tidak. Dirinya tidak berani melakukan hal buruk pada penyelamatnya. Namun dalam pikirannya itu semua hanya candaan saja. Dan berniat melakukannya jika ada kesempatan. Drago pun menekankan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Mifune mendapatkan poin ini. Seketika Setsuna pun melepas gelang yang membelenggu di kakinya. Menurut Setsuna, dirinya tidak dapat mengalahkan Leos sebelumnya karena Cheng Balletnya tidak cukup kuat. Itulah mengapa dirinya harus melatih dasar-dasarnya lagi. Kemudian di saat Setsuna pun mengatakan kepada Lionel bahwa dirinya sudah menyelesaikan semua latihannya dan menanyakan apakah ada cara lain untuk menjadi lebih kuat. Lionel pun mengatakan bahwa dirinya tidak dapat membantu, namun dirinya tahu ini hanya menunggu waktunya. Tapi ini adalah gelang yang diisi dengan magic pemberat. Jika Setsuna bisa terbiasa menggunakan ini, kekuatan Setsuna akan meningkat saat Setsuna melepaskannya. Tapi dirinya tidak merekomendasikannya untuk Setsuna sekarang karena masih dalam masa pemulihan. Ini adalah metode klasik dan ekstrim. Maka dari itu, jika ingin menggunakan ini, maka gunakanlah dengan hati-hati. Setsuna dan Drago pun seketika berterima kasih untuk hal ini. Menurut Setsuna, sejak saat itu dirinya menggunakan gelang di seluruh tubuhnya. Sekarang dirinya akan melepaskan beban dari tangan dan kakinya.
Dan saat gelang itu dilepaskan, nyatanya bebannya sangat berat dan ini mengagetkan Mifune. Kemudian kini Death of Knife telah mengaktifkan lingkaran sihir lain dengan jumlah yang cukup banyak dan seketika melepaskannya secara bersamaan. Segera Setsuna dan Drago pun maju serta mengaktifkan physical boost, dan Setsuna pun mampu menghindari semua sihir ini dengan sempurna. Sedangkan Drago memilih menghancurkan sihir tersebut dengan mana fist-nya. Dan di saat sudah sangat dekat, Drago pun bersiap menyerang Death of Knife. Dan seketika serangan Drago mengenai Death of Knife dan membuat Death of Knife kesakitan. Namun di saat itu, kaki Drago pun dicengkram oleh Death of Knife. Dan di saat yang sama, Death of Knife kembali mengaktifkan lingkaran sihirnya tepat di bawah Drago. Drago pun seketika memberitahu Death of Knife bahwa seharusnya dia memfokuskan magic pada pertahanannya. Dan nyatanya serangan kedua pun datang dari Setsuna, dan serangan ini mengenai tulang kepalanya hingga remuk. Mifune pun tidak menyangka akan hal ini dan menyebut mereka berdua pasti sedang bercanda sekarang. Dan akibat serangan ini, ledakan asap pun terjadi. Setsuna dan Drago pun segera keluar dari asap tersebut. Setelah asap mulai memudar, terlihat Death of Knife sudah tidak bergerak lagi. Dan di saat yang sama, Setsuna dan Drago pun mendapatkan poin masing-masing sebanyak 50 poin. Drago pun mengatakan bahwa mereka mengalahkan Death of Knife secara bersamaan. Jadi poinnya dibagikan sama rata. Di sisi lain, Mifune pun bertanya-tanya apakah mereka tidak menunjukkan seluruh kemampuannya sampai sekarang. Dirinya belum pernah melihat petarung jarak dekat yang sangat kuat sebelumnya. Kemudian Setsuna pun meminta Yuzuha memperlihatkan lukanya. Namun saat Setsuna memandang ke arah Yuzuha, Yuzuha nyatanya sudah menghilang. Mereka pun bertanya-tanya kemana Yuzuha pergi. Dan di saat yang bersamaan terjadi sebuah getaran layaknya gempa bumi, dan ini mengagetkan mereka. Permukaan tanah pun hancur hingga membuat Mifune terjatuh. Namun beruntung Setsuna dengan cepat menangkap tangan Mifune. Dan di saat itu mereka pun dikejutkan dengan sesuatu yang muncul dari reruntuhan itu. Pasukan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya merangkak naik ke permukaan. Mereka pun berniat untuk mundur dari dungeon ini. Setsuna pun bertanya-tanya mengenai hal ini, apa yang sebenarnya terjadi pada dungeon ini. Dengan cepat, pasukan undead pun menyerang Setsuna, Drago, dan Mifune. Mereka pun bertahan mati-matian dari gempuran pasukan undead. Setsuna pun memberitahu mereka untuk mengincar kepalanya. Menurut Mifune, tidak peduli seberapa banyak pun yang mereka kalahkan, mereka tidak mendapatkan poin sedikit pun. Mifune pun memandang ke arah Setsuna, berharap Setsuna mengerti bahwa ini bukan waktunya untuk bertarung tanpa henti. Setsuna pun nyatanya juga memiliki pemikiran yang sama dan mengerti akan situasinya. Inilah mengapa mereka tidak mendapatkan poin sama sekali. Para undead ini dibangkitkan dengan power of darkness. Lalu Drago pun merasa kesal karena mereka tidak ada habis-habisnya. Mifune pun menyebut bahwa dungeon ini aneh. Monster-monster ini tidak seharusnya muncul di dungeon bintang 1. Kemudian Setsuna pun merasakan sesuatu. Menurutnya, perasaan ini sumber dari magic power ini berasal dari lantai bawah. Setsuna pun seketika mengatakan apakah mereka bisa merasakannya. Magic power sinister mengalir dari lantai bawah. Mifune pun menanyakan maksud Setsuna, apakah Setsuna yakin tentang hal ini. Setsuna pun menekankan bahwa dirinya yakin, tapi dirinya tidak tahu itu magic power siapa. Bisa jadi ini milik Yuzuha. Mendengar hal ini, Drago segera bergerak karena mereka juga harus pergi dan segera turun ke bawah. Mifune pun seketika meminta Drago menunggunya karena dirinya juga akan ikut turun. Lalu Setsuna mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Bahkan jika Mifune tetap tinggal di sini sendirian, Mifune cuma akan mati secara perlahan. Mendengar hal ini, Mifune pun merasa Setsuna meremehkan dirinya. Namun Setsuna sendiri tidak merasa seperti itu. Dirinya hanya mengatakan fakta. Mifune tidak bisa melakukan apapun selain mencuri poin dari Drago. Mifune pun seketika berteriak dan mengatakan bahwa itulah yang dirinya maksud aneh. Mifune pun mengakui bahwa dirinya benci undead team dan juga dungeon ini. Hingga pada akhirnya Mifune juga mengikuti Setsuna dan Drago.
Kemudian Mifune pun menyebut Setsuna dan Drago sangat berpengalaman bahkan dalam situasi ini. Mifune pun menanyakan apakah mereka pernah latihan bersama sebelumnya. Drago pun seketika menyebut bahwa Mifune menjadi lebih banyak omong sekarang. Mifune pun mengatakan bahwa mendengar ocehannya lebih baik daripada mendengar lolongan undead ini. Lalu Setsuna pun mengatakan bahwa dirinya bisa merasakan magic power yang kuat dari arah sana. Saat Setsuna berjalan ke sumber energi tersebut, mereka pun melihat seekor monster. Setsuna pun bertanya apakah monster ini adalah sumber dari The Darkness. Namun ketika Setsuna kembali merasakannya, Setsuna yakin dengan hal ini. Ini adalah Eyeball Monster. Menurut Setsuna, ini pertama kalinya dirinya melihat monster seperti ini. Biasanya, sumber energi dari Denjin adalah lingkaran sihir. Di sisi lain, Mifune menilai bahwa mereka belum mengerti cara menavigasi Denjin. Jika demikian, sementara ini dirinya akan melakukan hal itu. Namun, di saat Mifune memikirkan rencana, Drago pun menyadari niat Mifune dan Drago pun seketika memperingatkannya. Mifune pun meminta kepada Drago untuk tidak melakukan peregangan secara tiba-tiba hingga mengenainya. Drago pun meminta maaf untuk hal ini. Dan di saat mereka berdebat, Setsuna pun mengalahkan monster itu dan mendapatkan tambahan 10 poin. Lalu Drago pun merasa undeadnya mulai menyerang lagi. Setsuna pun bertanya apakah mereka sudah sadar kalau mereka menghancurkan sumber magic powernya. Selain itu, Setsuna pun mengatakan bahwa mulai sekarang mereka akan mendapatkan poin dan menyelesaikan misinya. Di sisi lain, Mifune pun nampak gemetar dan menilai bahwa mereka begitu percaya diri. Namun sekarang bukan waktunya untuk takut dan berusaha untuk mendapatkan 100 poin dan keluar dari dungeon ini. Lalu Setsuna pun bertanya kepada Mifune apakah sebelum undead tiba, Mifune tahu sesuatu tentang pergerakan Yuzuha. Mifune pun menyebut bahwa sejujurnya dirinya tidak tahu. Kemudian Yuzuha ketakutan lalu kabur. Setsuna pun kembali berpikir dan menyangkal hal ini. Bahkan saat The Death of Knight menyerang mereka, Yuzuha tidak kelihatan takut. Ada yang aneh dengan Yuzuha. Dan juga semua monster ini belum pernah mereka temui di dungeon bintang 1 sebelumnya. Fakta bahwa monster ini telah memasok Dark Magic Power. Kemudian dirinya terlalu memikirkannya. Tapi ada kemungkinan bahwa para Apotheles ikut terlibat. Jika seperti itu, berbahaya bagi Drago dan yang lainnya untuk berada di sini. Setsuna pun berharap Layla dan yang lainnya baik-baik saja. Tak berselang lama, pasukan undead pun kembali datang. Drago pun nampak sangat bersemangat dengan hal ini karena poin bonusnya akan segera datang. Segera Drago pun mengalahkan pasukan undead satu persatu dan memperoleh poin dari mengalahkan mereka. Setsuna dan Mifune pun juga tidak ingin kalah dalam hal ini. Hingga pada akhirnya mereka berhasil menyapu bersih gelombang pasukan undead. Setelahnya, Setsuna pun tersenyum saat memeriksa poinnya. Dengan ini mereka sudah mencapai target dengan 200 poin. Dan poin Setsuna saat ini adalah 225 poin dan Drago 210 poin. Sedangkan Mifune sendiri mendapat total 125 poin. Mifune pun menyebut bahwa dirinya akan keluar dan mengucapkan selamat tinggal. Drago pun seketika meminta Mifune menunggu dan menanyakan apakah Mifune tidak mencari Yuzuha yang merupakan temannya. Mendengar kata teman, Mifune pun menyebut bahwa dirinya baru bertemu dengan Yuzuha kemarin. Yuzuha orang aneh yang suka SKSD. Lagian mungkin Yuzuha sudah di luar sambil menangis ketakutan. Setsuna pun kaget mendengar hal ini. Namun Setsuna menekankan untuk mencari Yuzuha lebih dulu. Dan di saat yang sama, Mifune yang ingin mengaktifkan gelang teleportationnya seketika kaget karena tidak berfungsi. Dengan ini, mereka tidak bisa kembali ke permukaan. Mendengar hal ini, Setsuna merasa tidak punya pilihan lain selain kembali dengan jalan kaki. Mifune pun menyebut ini tidak benar dan mustahil untuk dilakukan. Drago pun menilai demikian. Sepertinya ada yang salah dengan braceletnya. Dan kembali Setsuna merasakannya lagi. Magic power jahat itu berasal dari lantai bawah. Kemudian Setsuna pun memberitahu Drago dan Mifune bahwa dirinya akan mencari Yuzuha. Dirinya akan baik-baik saja sendirian. Mifune pun kembali menanyakan hal ini, apakah Setsuna benar-benar serius. Drago sendiri tetap ingin pergi untuk membantu Setsuna.
Setsuna pun mengerti keinginan Drago dan mengatakan bahwa dirinya merasakan magic power yang kuat dari bawah. Jika Drago merasakan bahaya, maka jangan paksakan diri. Drago pun mengerti akan hal ini. Namun Mifune punya pemikirannya sendiri dan mengatakan bahwa pertama-tama mereka harus keluar dan melaporkannya kepada Giovanni. Selain itu, mengapa Setsuna begitu yakin bahwa Yuzuha ada di bawah sini? Setsuna pun menyebut bahwa rasanya samar-samar, tapi dirinya bisa merasakan mananya. Dirinya akan mempercayai laporan ke Giovanni pada Mifune dan memintanya untuk berhati-hati saat kembali. Mifune pun merasa heran kepada mereka berdua. Yuzuha bisa saja sudah kabur dan keluar. Mifune pun merasa akan berbahaya jika pergi lebih dalam lagi, tapi keluar dari sini sendirian terlalu berbahaya. Mifune pun merasa sangat kesal dan menyebut bahwa ini seharusnya tidak terjadi. Mengapa tidak ada yang berjalan dengan benar? Lalu di saat itu Drago pun kembali menepuk bahu Mifune dan mengajak Mifune mencari Yuzuha dan keluar dari sini bersama-sama. Pada akhirnya, Mifune pun setuju untuk mencarinya. Temukan dia dengan cepat dan keluar dari sini. Mereka pun akhirnya menjelajah lebih dalam lagi. Mifune pun mengatakan bahwa dirinya dan Drago tidak ada yang bisa merasakan mana Yuzuha. Mifune pun penasaran bagaimana Setsuna bisa mendeteksinya. Setsuna pun menyebut hal ini melalui praktek. Mifune pun seketika kaget mendengarnya, dan ini jawaban yang cukup meyakinkan dengan nada meledek. Lalu Drago pun mengatakan bahwa di sekitar sini tiba-tiba jadi dingin. Udaranya juga tipis. Saat mereka masuk lebih dalam, mereka pun mendengar sebuah suara dan bertanya-tanya apakah itu dia. Setelah diperhatikan, ternyata suaranya berasal dari sana. Mereka pun seketika bergegas ke sana dan menanyakan apakah ada orang di sini. Dan nyatanya mereka menemukan Yuzuha di sini. Segera Drago menanyakan kondisinya. Namun saat diperhatikan, Yuzuha nyatanya menunjukkan perubahan yang aneh. Setengah tubuhnya telah berubah. Dan Yuzuha sendiri meminta mereka untuk menyelamatkan dirinya. Dan chapter berakhir.